Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 992024028 dari kelas 1 AP2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu Pak Andrian, mata kuliah Pendidikan Agama. Baik, untuk jawaban nomor 1, untuk membangun visi ilahi yang kuat, sebenarnya ada beberapa langkah simpel yang bisa kita lakukan. Pertama, kita perlu mulai dengan refleksi diri. Setiap malam, coba untuk luangkan waktu sebentar, mikirin apa yang udah kita lakuin hari itu. Pertanyaan sederhana mungkin kayak, hal baik apa yang udah aku lakuin hari ini? Atau mungkin, ada nggak sih yang perlu aku perbaiki? Bisa jadi titik awal pertanyaan tadi. Misalnya nih, kalau kita merasa tadi kurang sabar saat menghadapi suatu masalah, kita bisa janjiin diri sendiri buat lebih sabar besok. Langkah selanjutnya, coba biasakan buat berbuat baik setiap hari, sekecil apapun itu. Contohnya, bantuin teman yang lagi butuh, atau mungkin nyumbang makanan ke orang yang kekurangan. Tindakan-tindakan kecil kayak gini lama-lama bisa membentuk karakter kita jadi lebih baik, dan tentunya makin dekat ke nilai-nilai spiritual. Gak lupa juga buat ibadah dan praktek spiritual, itu penting banget. Coba atur waktu khusus buat sholat, baca Al-Quran, atau sekedar berdoa dengan sungguh-sungguh. Contohnya nih, habis sholat, coba deh luangin waktu sebentar buat doa, minta petunjuk, biar langkah-langkah hidup kita lebih terarah. Terakhir, mungkin bisa cari komunitas yang punya nilai-nilai spiritual yang sama. Gabung di komunitas pengajian, ikut kegiatan sosial di masjid, atau bahkan bisa jadi relawan di acara lingkungan positif. Dengan begitu, kita bisa dapat support dan makin semangat menjalani kehidupan spiritual kita. Lanjut ke jawaban nomor 2. Dalam konteks terapi spiritual yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr, terdapat beberapa langkah yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, penting untuk kembali kepada tradisi spiritual yang ada. Pelajari berbagai tradisi melalui sumber-sumber yang terpercaya, baik dari buku, seminar, maupun diskusi dengan individu yang berpengalaman. Sebagai contoh, mengikuti seminar tentang Sufisme dapat memperluas pemahaman kita tentang nilai-nilai spiritual yang telah ada sejak lama. Selanjutnya, praktik meditasi dan kontemplasi. Ya, sangat dianjurkan. Luangkan waktu setiap minggu untuk meditasi, baik di rumah maupun di lingkungan yang tenang seperti taman. Sebagai contoh, melakukan meditasi di pagi hari selama 10-15 menit dapat membantu kita fokus pada pernapasan dan menghidupkan momen tersebut. Selanjutnya, memahami dan menghargai alam semesta juga merupakan hal yang penting. Luangkan waktu untuk berjalan di atas alam dan merenungkan keindahan ciptaan Tuhan. Misalnya, saat berada di taman, perhatikan detail-detail kecil seperti daun, bunga, dan langit yang cerah. Hal ini dapat membantu kita menyadari kebesaran Tuhan dan kedudukan kita sebagai makhluk ciptaannya. Yang terakhir, keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Ciptakan rutinitas harian yang mencakup waktu untuk bekerja dan waktu untuk beribadah. Misalnya, setelah jam kerja, sisihkan waktu untuk membaca buku spiritual atau melakukan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jawaban nomor 3, kalau ngomongin soal kesadaran spiritual dan ketuhanan, keduanya saling terkait dan punya makna yang sangat mendalam. Pertama, kita perlu sadar sama potensi yang Allah kasih ke kita. Mengakui dan mengembangkan bakat yang kita punya adalah bagian dari rasa syukur. Misalnya, kalau kita punya bakat di bidang seni, kita bisa manfaatin waktu untuk melukis dan berkarya dengan niat lillahi ta'ala. Ini gak cuma jadi sarana ekspresi diri, tapi juga ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, penting buat nemuin tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Coba buat visi hidup yang jelas dan selaras sama nilai-nilai agama. Misalnya, kita bisa nulis di jurnal tentang apa aja yang pengen dicapai dalam hidup, tapi tetap fokus ke hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti meningkatkan amal ibadah atau memberi manfaat kepada orang lain. Akhlak dan etika juga nggak boleh ketinggalan. Setiap tindakan kita sebaiknya didasari niat yang ikhlas karena Allah. Dalam interaksi sehari-hari, usahakan buat selalu jujur, rendah hati, dan hormat kepada sesama, baik itu ke teman, guru, atasan, atau siapapun. Rasulullah SAW kan udah kasih contoh gimana kita harus berakhlak dalam hidup ini. Jadi penting banget buat ngikutin itu. Terakhir, cari pengalaman spiritual yang bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah. Misalnya ikutan majelis taklim, umroh, atau iktikaf di masjid selama akhir pekan. Hal-hal kayak gini bisa banget ngasih kedamaian batin dan bikin kita lebih dekat sama Allah. Jadi intinya terus perbaiki diri dan niatkan semua karena Allah. Selanjutnya kita beralih ke jawaban nomor 4 yang terdiri dari 5 poin. Poin 1, kehadiran Tuhan dalam perspektif
psikologis. Dalam perspektif psikologis, kehadiran Tuhan dapat dirasakan melalui berbagai pengalaman emosional dan spiritual. Bagi banyak orang, keyakinan akan Tuhan memberikan rasa aman dan ketenangan di tengah ketidakpastian hidup. Ini bisa dilihat dari bagaimana individu yang beriman sering mengandalkan doa dan meditasi sebagai cara untuk mengatasi stres dan kecemasan. Contoh konkretnya adalah dalam situasi krisis. Banyak orang yang berdoa atau mencari kekuatan dari keyakinan mereka yang menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan berfungsi sebagai sumber harapan dan dukungan emosional. Selain itu, konsep Tuhan seringkali menjadi bagian dari identitas individu, membentuk cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dengan mengurangi perasaan kesepian dan memberikan makna hidup. Poin 2, Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, penyembahan Tuhan merupakan aktivitas sosial yang terstruktur dan memiliki makna kolektif. Berbagai praktik ibadah, ritual, dan tradisi keagamaan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, dalam konteks Islam, sholat berjamaah di masjid tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara anggota komunitas. Penyembahan Tuhan juga menjadi sarana untuk meneguhkan norma-norma dan etika dalam masyarakat. Melalui ritual dan kegiatan keagamaan, masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai moral yang dianggap penting. Contoh lain dapat dilihat pada perayaan hari-hari besar agama seperti Idul Fitri dan Natal yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif dalam masyarakat. Poin 3, Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dalam perspektif filosofis, konsep Tuhan seringkali dieksplorasi melalui pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi dan sifatnya. Banyak filsuf dari Plato hingga Kant telah mencoba merumuskan argumen-argumen rasional tentang keberadaan Tuhan. Misalnya, argumen kosmologis mengajukan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini harus memiliki penyebab yang mengarah pada kesimpulan bahwa Tuhan adalah penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Filsafat juga sering membahas sifat Tuhan, seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Beberapa filsuf mempertanyakan sifat Tuhan dalam konteks masalah kejahatan, yaitu bagaimana Tuhan yang maha baik dapat membiarkan kejahatan ada di dunia. Diskusi-diskusi ini menunjukkan bahwa pemikiran filosofis tentang Tuhan bersifat kompleks dan selalu terbuka untuk reinterpretasi dan diskusi. Dan poin keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, Tuhan dipahami sebagai entitas yang transenden dan imanen. Dalam banyak tradisi, Tuhan dianggap sebagai pencipta segala sesuatu, sekaligus berperan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Konsep ini seringkali mencakup pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Pengasih. Teologi juga membahas hubungan antara Tuhan dan manusia. Dalam Islam, misalnya konsep tauhid menekankan keesaan Tuhan dan pentingnya mempercayai dan menyembahnya dengan penuh ketulusan. Diskusi dalam teologi juga mencakup interpretasi teks-teks suci dan bagaimana ajaran-ajaran tersebut ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 5. Apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Tajalliyat Tuhan merujuk pada manifestasi atau perwujudan sifat-sifat Tuhan yang tampak dalam ciptaannya. Dalam konteks ini, tajalliyat dapat dipahami sebagai cara di mana Tuhan menunjukkan dirinya kepada manusia melalui berbagai aspek kehidupan dan alam semesta. Istilah ini sering digunakan dalam diskusi teologis dan mistis untuk menggambarkan bagaimana Tuhan hadir dan berinteraksi dengan ciptaannya. Dalam pemikiran Islam, tajalliyat dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama, tajalli al-mahabbah yang menunjukkan kasih sayang dan pengasihan Tuhan kepada makhluknya. Yang kedua, tajalli al-jalal yang mencerminkan kebesaran dan keagungannya. Melalui tajalliyat ini, umat manusia diajak untuk merenungkan dan memahami sifat-sifat Tuhan yang lebih dalam, serta bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan dan juga sesama. Baik, nomor yang terakhir yaitu nomor 6, yang harus dilakukan oleh manusia untuk konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, yakni manusia seringkali menghadapi konflik internal antara dorongan spiritual dan material. Dalam Mahanazah Islam, ada 3 tipologi jiwa yang diakui, yaitu 1. An-nafs al-ammarah, bisu atau jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan. Yang kedua, an-nafs al-lawamah
atau jiwa yang selalu mencela diri. Dan yang ketiga, an-nafs al-mutmainah atau jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, ada beberapa langkah yang dapat diambil, meliputi peningkatan kesadaran spiritual. Manusia perlu berusaha untuk meningkatkan kesadaran spiritual melalui ibadah dan praktik-praktik keagamaan yang rutin. Misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berdoa. Kegiatan ini dapat membantu individu terhubung dengan Tuhan dan memperkuat niat untuk berbuat baik. Ada juga refleksi diri. Mengadakan waktu untuk merenung dan mengevaluasi tindakan serta niat. Seperti setiap hari, sebaiknya meluangkan waktu untuk mempertanyakan diri sendiri mengenai tindakan yang telah dilakukan pada hari itu. Dengan demikian, individu dapat mengenali potensi an-nafs al-lawamah yang ada dalam diri dan berusaha memperbaikinya. Ada juga pengembangan jiwa mutmainah. Untuk mencapai kondisi jiwa yang tenang, manusia perlu berlatih untuk tetap tenang di tengah berbagai godaan dan tantangan. Misalnya melakukan meditasi atau latihan pernapasan dapat membantu meredakan kecemasan dan meningkatkan ketenangan batin. Adapun penerapan nilai-nilai moral dan etika. Mengimplementasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk bersikap jujur, adil, dan peduli kepada sesama. Mengamalkan prinsip-prinsip ini akan membangun karakter yang kokoh dan mendekatkan individu kepada kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, yakni bergabung dengan komunitas positif. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai baik dan mendukung. Bergabung dalam komunitas yang fokus kepada kebaikan seperti kelompok pengajian atau kegiatan sosial dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap berada di jalur yang benar. Baik, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai 6 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan pula. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.